Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Aditya Warman dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan menceritakan perkembangan Islam pada masa kejayaan dan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, membagi sejarah Islam dalam 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Masa kejayaan Islam dimulai pada tahun 620 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah dan Kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemajuan tersebut terjadi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran agama. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong tumbuhnya umat untuk maju. Yang ketiga, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Dari gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang mulai berijtihad dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Antara lain adalah Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rusyid berpendapat bahwa antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan, Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Yang ketiga adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir pada tahun 805 di Kufah dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi Islam. Lahir di Tunisia pada 732 Hijriah dan wafat pada tahun 808 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Hasan. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Kitab ini berisi pembahasan tentang masalah sosial manusia. Kitab ini membuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial. Dia dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam. Selain itu, dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu keislaman. Sekian video saya mengenai perkembangan Islam pada masa kejayaan dan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.